Pada abad ke-16 Masehi, Laut Mediterania bukan sekadar lautan. Ia adalah medan perang. Di antara badai, meriam, dan layar kapal yang terbakar, muncul satu nama yang membuat bangsa Eropa gemetar, Khairuddin Barbarossa, sang laksamana Turki Utsmani. Khairuddin Barbarossa lahir pada tahun 1475 Masehi di Pulau Lesbos, Yunani dengan nama Hizir. Nama Khairuddin memiliki arti kebaikan agama dan merupakan sebuah gelar yang diberikan oleh Sultan Salim I atas kebaktiannya kepada Kesultanan Turki Utsmani. Nama Barbarossa sebenarnya berasal dari kakak sulungnya, yaitu Oruç Reis yang memiliki janggut merah sehingga terkenal dengan nama Barbarossa. Khairuddin Barbarossa merupakan putra dari seorang kavaleri Utsmaniyah bernama Yakub bin Yusuf atau Yakub Aga dan termasuk 4 bersaudara dari Ishak, Oruç Reis atau Aruç Barbarossa, dan Ilyas. Ishak merupakan putra sulung. Ia terlibat dalam urusan keuangan bisnis keluarga dan tetap tinggal di kota Mitilene, Yunani. Sementara Oruç Reis dan Ilyas merupakan pelaut yang terlibat dalam perdagangan di lautan. Pada masa remaja, Khairuddin membantu ayahnya di Pulau Lesbos, di mana ia sering mendengar cerita dari para pelaut Muslim yang berkunjung ke kedai ayahnya. Dari situlah muncul keinginan dalam hatinya untuk mengarungi lautan. Pada tahun 1498 Masehi, ia menjadi prajurit laut di usianya yang ke-23 tahun bersama kakaknya yang bernama Aruç Barbarossa. Sejak saat itu, Khairuddin menjadi bagian dari pasukan patroli laut yang beroperasi di Laut Egea dan sebagian besar di kota Tesalonika, Yunani. Hanya butuh waktu 5 tahun bagi mereka untuk terkenal sebagai pasukan patroli laut yang andal, sehingga mereka menjadi pemimpin armada patroli di tepi Laut Mediterania. Masuknya Islam ke Andalusia dimulai oleh Tariq bin Ziyad yang menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi dan mengalahkan pasukan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick dalam peperangan Guadalete. Penaklukan ini membuka jalan bagi peradaban Islam di Eropa. Kejayaan peradaban Islam di Andalusia berlangsung selama kurang lebih 8 abad. Perlahan, kekuasaan Muslim di Andalusia terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau disebut masa Muluk at-Tawaif. Terpecahnya kekuasaan Islam menjadi beberapa kerajaan kecil menyebabkan konflik internal dan melemahkan kekuatan politik Islam. Momentum ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen, yaitu Kerajaan Kastil dan Kerajaan Aragon, dalam gerakan yang dikenal sebagai Reconquista atau penaklukan kembali. Puncak kejatuhan terjadi pada 2 Januari 1492, lebih tepatnya ketika Kerajaan Granada, benteng terakhir Islam di Andalusia, jatuh kepada Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella. Setelah berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia, Kerajaan Granada yang dipimpin oleh Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella membersihkan pengaruh Muslim di Andalusia. Umat Muslim yang tersisa dipaksa untuk memilih antara masuk Kristen atau meninggalkan Andalusia. Ribuan Muslim Andalusia yang tetap tinggal dan masih berpegang teguh pada agama Islam ditindas dan disiksa. Melihat peristiwa tersebut, Khairuddin Barbarossa menyelamatkan mereka dengan armada kecilnya. Ia mengevakuasi puluhan ribu Muslim dari Andalusia ke Aljazair, Afrika Utara. Setelah Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella menyelesaikan Reconquista, mereka melanjutkan ekspansi Spanyol hingga ke Afrika Utara. Tetapi sebelum Spanyol berhasil menguasai Aljazair, Ratu Isabella wafat pada 26 November 1504. Kemudian ekspansi Spanyol dilanjutkan oleh Raja Ferdinand V dengan melaksanakan wasiat Ratu Isabella. Spanyol berhasil menguasai pelabuhan besar di barat Aljazair, Malela, dan kota Aljazair. Mereka juga mendirikan pangkalan laut di Pulau Penon atau Ribat Al-Khail dan juga berhasil menguasai Hajar Badis, Bejaya, pelabuhan Tripoli, Wahran, dan kota-kota pantai lainnya. Pada 23 Januari 1516, Raja Ferdinand V wafat dan ekspansi Spanyol di Aljazair diteruskan oleh cucunya, yaitu Kaisar Charles V. Di tahun yang sama, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Salim I, Aljazair meminta bantuan kepada Turki Utsmani untuk melawan serta mengusir Spanyol dari tanah Aljazair. Sultan Salim I mengirim Aruç Barbarossa dan saudaranya, Khairuddin Barbarossa, serta menggabungkan pasukan Aljazair ke dalam Turki Utsmani.
Aruch dan Khairuddin berhasil membebaskan Aljazair dari Spanyol dengan dukungan pasukan Algier pada tahun 1516. Dalam pembebasan tersebut, Aruch Barbarossa berhasil membunuh penguasa Aljazair, yaitu Syekh Salim At-Tumi yang bersekongkol dengan Spanyol. Setelah kemenangan itu, Aruch Barbarossa memilih kota Dalis sebagai tempat tinggalnya di Aljazair. Kemenangan Aruch Barbarossa dan Khairuddin Barbarossa membangunkan Eropa untuk melakukan perlawanan terhadap mereka. Pada tahun 1518, Spanyol menyiapkan pasukan sebanyak 15.000 prajurit untuk pertempuran Tilmisan atau Tlemcen. Pertempuran Tilmisan melibatkan keempat bersaudara, yaitu Ishak, Aruch Barbarossa, Ilyas, dan Khairuddin Barbarossa. Spanyol mengepung benteng Tilmisan dengan dukungan dari penguasanya yang bersekongkol dengan Spanyol, yaitu Abu Hamu Musa III. Dalam pertempuran tersebut, prajurit Spanyol berhasil menyusup ke dalam benteng Tilmisan dengan menyamar seolah-olah mereka memasuki benteng untuk menunaikan sholat. Setelah semua prajurit Spanyol berhasil memasuki benteng, terjadilah serangan mendadak di dalam benteng. Dalam serangan tersebut, Aruch Barbarossa terbunuh setelah mempertahankan benteng selama 24 hari. Serangan di dalam benteng Tilmisan berakhir dengan kemenangan Turki Utsmani dan gugurnya ketiga saudara Khairuddin Barbarossa. Setelah saudara-saudaranya syahid, Khairuddin Barbarossa melanjutkan perjuangannya di Aljazair, di mana pada saat itu terdapat permusuhan dengan Sultan Tunis, yaitu Al-Hafshi, karena Tunis menjadi pengikut Spanyol. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Aljazair dan Turki Utsmani semakin kuat, sehingga penduduk Aljazair meminta kepada Sultan Salim I untuk mengangkat Khairuddin Barbarossa sebagai pemimpin Aljazair. Pada tahun 1519, Sultan Salim I memenuhi permintaan tersebut. Sejak saat itu, Aljazair masuk dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa. Pada tahun 1521, Khairuddin Barbarossa berhasil merebut kembali Pulau Ribat Al-Khail dari tangan Spanyol. Kekuasaan Khairuddin di Aljazair semakin kokoh atas keberhasilan tersebut. Selain itu, ia juga berhasil menghapus pengaruh Al-Hafshi serta mendominasi bagian barat laut Mediterania. Pada tahun 1533 Masehi, Khairuddin Barbarossa dengan 40 kapal melakukan kunjungan ke Istanbul untuk menemui Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Khairuddin Barbarossa menunjuk Hasan Aga At-Tushi sebagai pemimpin sementara hingga ia kembali ke Aljazair. Ketika tiba di Istanbul, Khairuddin disambut oleh suara tembakan meriam dan Sulaiman Al-Kanuni menyambutnya di istana dan memberinya gelar Kapudan Pasha yang berarti Menteri Kelautan. Setelah mendapat gelar Kapudan Pasha, Sultan Sulaiman Al-Kanuni dengan Khairuddin Barbarossa membahas negeri Tunis. Dalam pembahasan tersebut, disepakati Tunis harus masuk ke dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani karena letak lautnya yang strategis, dekat dengan Italia, dan Pulau Malta yang dimana merupakan tempat tinggal para kesatria Senjon. Pada bulan Agustus 1534 Masehi, Khairuddin tiba di Tunisia. Ia disambut baik oleh rakyat Tunis yang menentang pemerintahan Al-Hafshi di Tunisia. Para tokoh Tunis membaiat Khairuddin sebagai pemimpin Tunis. Setelah diangkat menjadi pemimpin Tunis, Khairuddin menuju Istana Al-Koshbah dan mencopot kekuasaan Al-Hafshi di Tunisia. Sejak saat itu, Tunis menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Setelah Tunisia di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Kaisar Charles V menyiapkan pasukan Spanyol dan merebut kembali Tunisia pada Juni 1535 Masehi. Pasukan Spanyol berhasil menguasai Halq al-Wadi dan menduduki bagian tenggara Tunisia. Pada saat itu, Tunisia menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Spanyol dan Turki Utsmani. Pada tahun 1538 Masehi, pasukan Spanyol berhasil dikalahkan dan kekuasaan Al-Hafshi runtuh, sehingga Tunisia kembali dalam kekuasaan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Khairuddin Barbarossa. Atas keberhasilan tersebut, Sultan Sulaiman Al-Kanuni memberikan kepercayaan kepada Khairuddin Barbarossa untuk membangun armada laut Turki Utsmani. Masa kejayaan armada laut Turki Utsmani dimulai pada masa pemerintahan Sultan Salim I. Ia memiliki visi penguatan armada laut dan lebih menyukai cara militer untuk menghadapi musuh dari Turki Utsmani. Kejayaan armada laut dibuktikan oleh meningkatnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani hingga ke Afrika Utara, lebih tepatnya sejak kepemimpinan Khairuddin Barbarossa di Aljazair. Di tangan Khairuddin Barbarossa, armada laut Turki Utsmani berubah menjadi kekuatan laut terbesar di dunia. Pada tahun 1537 Masehi, Khairuddin Barbarossa merebut sejumlah pulau yang dikuasai oleh Republik Venesia di Laut Egea dan Ionia, yaitu Syros,
Aegina, Ios, Paros, Tinos, Karpathos, Kassos, dan Naxos. Ia kemudian mengepung benteng Venesia di Corfu dan menyerbu pantai Calabria di Italia Selatan. Untuk menghadapi ancaman ini, Paus Paulus III menghimpun Liga Suci pada Februari 1538 yang terdiri dari negara gereja, Spanyol, Republik Genoa, Republik Venesia, dan Kesatria Malta. Pada tanggal 28 September 1538, terjadilah pertempuran Preveza yang merupakan ujian terbesar bagi Khairuddin Barbarossa. Liga Suci yang dibentuk oleh Paus Paulus III merupakan aliansi militer maritim negara-negara Kristen Eropa yang dipimpin oleh laksamana legendaris Genoa, Andrea Doria, dengan tujuan untuk melawan ekspansi armada laut Turki Utsmani di Laut Mediterania. Namun, Liga Suci ini ternodai oleh ketidakpercayaan antara Charles V Spanyol dan Republik Venesia. Konflik internal tersebut menjadi keuntungan bagi armada laut Turki Utsmani untuk menang. Khairuddin Barbarossa membuktikan bahwa dirinya seorang laksamana. Ia membaca laut seperti membaca kitab. Dengan strategi cerdas, ia mengalahkan Liga Suci dalam 1 hari. Khairuddin Barbarossa menggunakan taktik defensif dengan memanfaatkan keunggulan medan perang dan memanfaatkan konflik internal musuh. Hal pertama yang dilakukan Khairuddin ialah bertahan di dekat benteng pertahanannya di Aksium dan memancing Doria beserta koalisinya untuk menyerang atau keluar dari formasi tempur mereka. Khairuddin memancing kapal perang musuh menuju perairan dangkalan di dekat pantai, di mana kapal-kapal besar atau galiung Eropa sulit bermanuver dan meriamnya tidak efektif di perairan dangkal. Khairuddin menggunakan kapal perang yang lebih lincah dan lebih cocok untuk perairan dangkal, serta mampu bermanuver cepat dibandingkan galiung besar armada laut Eropa. Setelah memancing musuh ke posisi yang merugikan mereka, Khairuddin memanfaatkan kelemahan sekutu Doria dengan memimpin serangan cepat atau blitzkrieg maritim yang menghancurkan kapal perang Venesia. Banyaknya kapal perang Eropa yang hancur menyebabkan Andrea Doria meninggalkan pasukan armada lautnya sendiri, sehingga armada Eropa mengalami kehancuran total dan kemenangan berada di tangan armada laut Turki Utsmani. Pertempuran Preveza menjadi kemenangan armada laut terbesar dalam sejarah Islam. Setelah kemenangan itu, nama Khairuddin Barbarossa menjadi legenda Mediterania, membuat bangsa Eropa gemetar ketika mendengar namanya. Sejak saat itu, Laut Mediterania dikuasai oleh armada laut Utsmani selama lebih dari 30 tahun. Dominasi armada laut Turki Utsmani di Laut Mediterania baru dapat dipatahkan dan berakhir oleh Liga Suci yang dibentuk oleh Paus Pius V dalam pertempuran Lepanto pada tahun 1571 Masehi. Pada tahun 1543 Masehi, Raja Prancis yaitu Franciscus I bersekutu dengan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Turki Utsmani untuk melawan musuh mereka, yaitu Kaisar Charles V dari Spanyol. Di tahun yang sama, armada laut Turki Utsmani yang dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa bersekutu dengan Prancis untuk mengepung kota Nice, yang pengepungan Nice bertujuan untuk melawan dominasi Kaisar Charles V. Kota Nice berhasil ditaklukkan oleh pasukan gabungan Turki Utsmani dan Prancis. Namun benteng pertahanan kota Nice memberikan perlawanan yang gigih, sehingga pengepungan ini terkenal dengan kisah pengepungan yang panjang, di mana akhirnya Barbarossa dan pasukannya mundur setelah mendengar kabar kedatangan pasukan bantuan Spanyol. Setelah pengepungan, Khairuddin Barbarossa menggunakan kota pelabuhan Prancis, yaitu Toulon, sebagai markas untuk menghabiskan musim dingin dan sebagai jalan penduduk setempat untuk dievakuasi. Pada bulan Juni 1544 Masehi, Turki Utsmani bertujuan untuk memperluas kekuatan maritimnya, sementara kekuatan Eropa khususnya Spanyol berupaya mempertahankan wilayah dan jalur perdagangan mereka. Pulau Ischia menjadi tujuan utama Khairuddin Barbarossa dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Pada saat itu, Ischia merupakan bagian dari kerajaan Napoli yang dikuasai Spanyol. Posisinya di Teluk Napoli menjadikannya pangkalan ideal untuk mengendalikan lalu lintas maritim. Dengan dukungan dari Raja Prancis, Khairuddin Barbarossa melancarkan serangan dahsyat di sepanjang pesisir Italia Selatan. Serangan tersebut merupakan kelanjutan dari pengepungan Nice pada tahun 1543 Masehi, sebagai upaya untuk menegaskan dominasi Angkatan Laut Ottoman di Laut Mediterania pada saat itu. Setelah serangan ke Pulau Ischia berhasil, Khairuddin Barbarossa kembali ke Istanbul. Khairuddin Barbarossa menghabiskan masa tuanya di Istanbul, menulis memoarnya yang berjudul Zazawat-i Khairuddin Pasha.
Khairuddin wafat pada 4 Juli 1546 Masehi di Istanbul dan dimakamkan menghadap laut, tempat di mana ia hidup dan melaksanakan jihadnya. Selama berabad-abad setelah wafatnya, setiap armada laut Turki Utsmani yang akan meninggalkan Istanbul menuju Laut Marmara selalu memberikan penghormatan dengan tembakan meriam di depan makamnya.